Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Ahil, NRP 25 dari kelas D4 PE 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etap yang saya gunakan adalah etap 19 dan akan menjelaskan tools-toolsnya. Baik, kita akan menjelaskan tentang pengertian etap. Etap adalah sebuah software yang digunakan untuk keperluan simulasi suatu jaringan tenaga listrik. Baik, kita akan menjelaskan tentang tools-toolsnya. Di sini kita akan menjelaskan tentang transformator. Transformator adalah alat yang berfungsi untuk mentransformasi tegangan arus dari tegangan listrik ke tegangan rendah atau sebaliknya pada tegangan AC arus bolak-balik. Selanjutnya, generator. Generator berfungsi untuk membangkitkan listrik dari sumber energi mekanik. Terus yang selanjutnya adalah circuit breaker atau pemutus rangkaian. Peralatan listrik yang berfungsi untuk melindungi sebuah rangkaian listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan beban atau hubungan pendek. Selanjutnya, beban yang ini adalah starting load, sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah looped load. Static load adalah beban yang tidak banyak mengandung beban motor listrik, sedangkan looped load adalah gabungan antara static load dan motor load. Bus AC, tempat menyambung beberapa komponen sistem tenaga listrik seperti saluran transmisi, jaringan distribusi, power grid, dan generator. Power grid adalah sumber tegangan yang ideal yang mampu mensuplai daya dengan tegangan tetap sekalipun daya yang diserap cukup besar. Contoh dari sumber grid adalah generator yang besar atau dari sebuah gardu induk. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang toolbar analisa sistem pada aplikasi etap. Di sini ada menu edit untuk melakukan editing pada SLD yang telah dibuat. Terus selanjutnya, load flow,
adalah analisa aliran daya yang digunakan untuk merencanakan dan mengetahui besar daya pada suatu sistem tenaga listrik. Terus selanjutnya short circuit digunakan untuk analisa hubung singkat. Analisa hubung singkat adalah suatu studi dan analisa terhadap sistem kelistrikan untuk menentukan besarnya arus yang dapat mengalir saat terjadi gangguan listrik dan membandingkan nilai tersebut dengan peringkat peralatan dan proteksi hubung singkat yang dipasang. Selanjutnya motor acceleration digunakan untuk melakukan pemodelan motor starting. Selanjutnya harmonic analysis digunakan untuk melakukan perhitungan analisa distorsi pada sistem tenaga listrik. Terus selanjutnya station stability, yaitu suatu studi dan analisa respons sistem tenaga listrik terhadap gangguan seperti hilangnya pembangkitan dan perubahan beban mendadak dalam beberapa detik pertama setelah gangguan, dan kemudian frekuensi mesin sinkron mengalami penyimpangan transient dari frekuensi sinkron. Tujuannya untuk memastikan sistem dapat kembali ke frekuensi sinkron setelah mengalami gangguan. Selanjutnya star system untuk melakukan analisa koordinasi relay proteksi. Terus DC load flow digunakan untuk melakukan analisa aliran daya pada sistem tegangan DC. Terus DC short circuit digunakan untuk melakukan analisa hubung singkat pada sistem tegangan DC. Selanjutnya baterai discharge dan sizing untuk melakukan pemodelan ukuran baterai secara optimal. Selanjutnya unbiased low flow untuk melakukan analisa aliran daya listrik fase tidak seimbang. Selanjutnya optimal power flow digunakan untuk melakukan analisa aliran daya secara optimal dengan membagi pertimbangan batasan. Selanjutnya optimal capacitor placement digunakan untuk analisa penempatan kapasitor secara optimal. Baik, itulah penjelasan tentang etap dan tools-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.